Halo, perkenalkan nama saya Wiggy Ristin. Saya dari kelompok 6 kelas C. Di sini kelompok kami akan membawakan materi tentang rancangan faktorial, splitboard, dan nested design. Kemudian adapun anggota kelompok kami ada Yoel Marcelinda, kemudian saya Wiggy Ristin, kemudian Aulia Ramadhani, Salsabila M, Normala Putri Pertama, dan Ummu Zahra Adawiyah Widodo. Nah, sebelum lebih mendalam mengetahui tentang materi kita pada saat ini, terlebih dahulu saya akan membacakan pendahuluan. Nah, rancangan percobaan merupakan fondasi utama dalam analisis biostatistik yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi pengaruh berbagai faktor secara sistematis dan akurat. Dalam pengembangannya, metode seperti rancangan faktorial, kemudian splitboard design, kemudian nested design hadir sebagai solusi untuk menghadapi kompleksitas data dan keterbatasan logistik di lapangan. Rancangan faktorial berfokus pada kombinasi seluruh level faktor untuk mendeteksi interaksi, sementara splitboard design memberikan fleksibilitas saat terdapat kendala kepraktisan pengecakan unit percobaan. Kemudian di sisi lain, nested design mengakomodasi struktur data hierarkis di mana suatu faktor terserang dalam faktor lainnya. Pemahaman mendalam terhadap ketiga rancangan ini sangat krusial agar peneliti dapat menghasilkan estimasi parameter yang valid serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya dalam setiap eksperimen. Nah, yang pertama itu konsep dasar rancangan faktorial. Nah, rancangan faktorial adalah rancangan percobaan di mana semua level dari semua faktor dicobakan dalam semua kombinasi yang mungkin. Jika terdapat faktor A dengan faktor A level dan faktor B dengan B level, maka terdapat A kali B kombinasi perlakuan. Nah, ada dua keuntungan utama rancangan faktorial ini. Yang pertama itu ada efisiensi, yaitu dapat mempelajari pengaruh terhadap faktor dan suatu eksperimen. Kemudian yang kedua yaitu interaksi, yaitu dapat mendeteksi dan mengestimasi interaksi antar faktor. Interaksi terjadi ketika pengaruh suatu faktor tergantung pada level faktor lainnya. Nah, terdapat persamaan model pada rancangan faktorial, yaitu IJK sama dengan mu tambah alfa I tambah beta I tambah RHOK ditambah alfa beta IJ ditambah epsilon IJK. Nah, kemudian di bawah persamaan terdapat keterangan indeks, yaitu I sama dengan 1, 2, A menunjukkan banyaknya taraf atau level pada faktor A sebanyak alfa taraf. Kemudian J sama dengan 1, 2, B itu menunjukkan banyaknya taraf atau level pada faktor B sebanyak beta taraf. Kemudian K 1, 2, kemudian R menunjukkan banyaknya kelompok atau ulangan sebanyak R kelompok. Nah, kemudian ada komponen model, yaitu baris pertama ada YIJK, yaitu pengamatan pada kelompok GK yang mendapat perlakuan faktor A taraf KI dan faktor B taraf KJ. Kemudian ada mu, yaitu rataan umum. Kemudian ada alfa I, yaitu pengaruh faktor A taraf KI. Kemudian ada beta J, adalah pengaruh faktor B taraf KJ. Kemudian ada RHOK, yaitu pengaruh kelompok GK. Demikian materi yang saya bawakan. Kita berlanjut ke materi selanjutnya. Halo semua, perkenalkan nama saya Yoel Marcelinda. Di sini saya akan membawakan materi terkait rancangan faktorial 2 pangkat K dan rancangan faktorial 2 pangkat K min P. Rancangan yang pertama yaitu rancangan faktorial 2 pangkat K atau penuh. Secara definisi, ini adalah rancangan faktorial khusus yang melibatkan K faktor, di mana masing-masing faktor dibatasi pada dua level, yaitu level rendah dengan simbol min 1 dan level tinggi dengan simbol plus 1. Ada beberapa alasan utama mengapa rancangan ini sering diimplementasikan. Yang pertama, efisien untuk eksplorasi, di mana rancangan ini sangat efektif digunakan pada tahap awal penelitian
sebagai metode screening untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh paling signifikan. Yang kedua, asumsi hubungan linear. Rancangan ini bekerja dengan asumsi bahwa hubungan antara respon dan faktor bersifat linear dalam rentang level yang ditentukan. Yang ketiga, ada kombinasi perlakuan, di mana total kombinasi perlakuan yang dihasilkan adalah sebesar 2 pangkat karan. Rancangan yang kedua yaitu rancangan faktorial 2 pangkat K-P atau fraksi. Kendala muncul apabila jumlah faktor atau K meningkat drastis. Sebagai ilustrasi, untuk 7 faktor, kita memerlukan 128 unit percobaan. Dalam kondisi ini, kita dapat menerapkan rancangan faktorial 2 pangkat K-P atau yang sering disebut sebagai fractional factorial design. Rancangan ini merupakan pecahan atau fraksi dari desain lengkap yang digunakan dengan pertimbangan yang pertama optimasi sumber daya, yaitu digunakan saat penelitian terkendala oleh keterbatasan waktu, biaya, maupun tenaga kerja. Yang kedua, prinsip sparsity of effect, yaitu berdasarkan teori statistik, hanya sedikit efek utama yang benar-benar memberikan pengaruh signifikan terhadap sistem, sehingga pengujian seluruh kombinasi menjadi kurang efisien. Perbandingan strategis antara rancangan faktorial 2 pangkat K atau penuh dan rancangan faktorial 2 pangkat K-P atau fraksi. Yang pertama, pada volume percobaan. Rancangan 2 pangkat K memerlukan jumlah run yang besar, sementara 2 pangkat K-P jauh lebih sedikit dan ekonomis. Yang kedua adalah kelengkapan informasi. Desain 2 pangkat K atau penuh memberikan data komprehensif terkait semua efek dan interaksi. Sebaliknya, desain rancangan faktorial 2 pangkat K-P atau fraksi memberikan informasi parsial karena adanya fenomena aliasing atau perancauan. Yang ketiga adalah aplikasi ideal. Desain penuh direkomendasikan untuk penelitian dengan faktor sedikit atau kurang dari 5. Sementara desain fraksi lebih tepat digunakan untuk penelitian dengan faktor yang kompleks atau lebih dari 4. Perkenalkan, nama saya Salsabila M. akan memaparkan materi seputar split plot. Konsep dasar dan istilah utama split plot. Dalam split plot design, unit percobaan dibagi menjadi 2 bagian. 1. Petak utama atau main plot, dan 2. Anak petak atau subplot. Faktor yang ditempatkan di sini disebut sebagai faktor utama karena biasanya faktor ini faktor yang efeknya kurang menjadi fokus utama atau yang secara teknis sulit diacak pada area kecil. Misalnya metode pengolahan tanah, sistem irigasi, atau jarak tanam. Yang kedua, anak petak subplot disebut sebagai subplot vektor. Biasanya karena faktor ini faktor yang efeknya ingin diteliti dengan tingkat ketelitian yang lebih tinggi. Misalnya dosis pupuk, varietas tanaman, atau jenis pestisida. Prinsip utama dari 2 tingkatan ini yaitu pengacakan dilakukan dalam 2 tahap. Pertama, mengacak faktor utama ke dalam petak utama. Kedua, mengacak anak faktor ke dalam anak petak di dalam setiap petak utama. Kapan split plot design harus digunakan? Split plot design digunakan ketika terdapat kendala teknis dalam penelitian. Misalnya, alat pertanian seperti traktor besar tidak memungkinkan digunakan pada petak kecil, sehingga pengolahan tanah harus dilakukan pada petak besar. Selain itu, desain ini juga digunakan ketika peneliti ingin memperoleh hasil yang lebih detail pada faktor kedua dibandingkan faktor pertama. Desain ini juga cocok digunakan jika peneliti sudah jalan lalu ingin menambah faktor baru. Contohnya, peneliti awal hanya meneliti varietas tanaman, kemudian ditambahkan perlakuan berupa beberapa dosis pupuk untuk melihat pengaruhnya terhadap tanaman tersebut. Perkenalkan, saya Aulia Ramadhani. Di sini saya akan membahas mengenai keuntungan dan kelemahan serta struktur model matematika dari split plot. Nah, adapun keuntungan dari split plot yang pertama dapat menggabungkan faktor yang butuh ukuran petak berbeda dalam satu penelitian. Yang kedua, pengujian terhadap anak faktor atau subplot dan interaksinya memiliki ketelitian atau presisi yang lebih tinggi. Yang ketiga, lebih efisien dalam penggunaan lahan dan tenaga kerja untuk faktor yang sulit diubah. Nah, adapun kelemahan dari split plot ini, yang pertama, analisis statistiknya lebih rumit dibandingkan faktorial biasanya.
Yang kedua, pengujian terhadap faktor utama atau main plot memiliki ketelitian yang lebih rendah atau ragam galatnya itu lebih besar. Dan yang terakhir, jika terjadi kehilangan data atau missing data, maka analisisnya akan menjadi sangat kompleks. Nah, selanjutnya, struktur model matematika dari split plot. Nah, karena split plot ini pengajakannya itu dilakukan secara 2 kali, maka rancangannya itu memiliki 2 jenis galat. Yang pertama, galat petak utama atau galat A, dan yang kedua, galat anak petak atau galat B. Nah, jika split plot ini rancangan dasarnya itu rancangan acak kelompok atau RAK, maka model matematikanya yaitu YIJK sama dengan mu ditambah rho I ditambah alfa J ditambah eta IJ ditambah beta K ditambah alfa beta JK dan ditambah epsilon IJK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muzahra Adewi Widodo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai nested design. Jadi, nested design adalah sebuah rancangan eksperimen di mana satu faktor berada dalam faktor lain, atau biasa yang disebut juga sebagai tersarang. Dalam desain ini tidak ada interaksi antar faktor sehingga analisisnya lebih fokus pada hierarki yang terbentuk. Notasinya biasanya ditulis sebagai BJI yang artinya faktor B pada level J tersarang dalam faktor A pada level I. Untuk memudahkan, mari kita bayangkan penelitian di sebuah rumah sakit. Ada rumah sakit A dan rumah sakit B. Di masing-masing rumah sakit terdapat dokter. Dokter yang bekerja di rumah sakit A hanya dapat praktik di rumah sakit A, sedangkan dokter yang bekerja di rumah sakit B hanya dapat praktik di rumah sakit B. Kita tidak bisa menukar dokter di antar rumah sakit, karena mereka memang hanya bekerja di rumah sakitnya masing-masing. Nah, inilah yang disebut sebagai faktor tersarang. Jadi dokter itu tersarang di dalam rumah sakit. Kemudian mengapa desain ini digunakan? Pertama, karena adanya keterbatasan logistik. Jadi kita tidak mungkin memindahkan siswa antar sekolah hanya untuk keperluan ujian atau memindahkan dokter antar rumah sakit. Kedua, desain ini lebih efisien dari segi biaya. Jadi kita tetap bisa mengukur variabilitas di berbagai level tanpa harus melakukan eksperimen penuh yang rumit. Ketiga, desain ini menjaga akurasi data. Dengan nested design kita bisa menghindari kesalahan kesimpulan. Misalnya jangan sampai kita mengira hasil penelitian itu disebabkan oleh dokter, padahal sebenarnya itu dipengaruhi oleh kebijakan rumah sakit tempat dokter itu bekerja. Jadi nested design itu adalah memahami struktur hierarki dalam penelitian. Desain ini berguna ketika faktor-faktor tidak bisa dipisahkan atau diuji silang dan dapat membantu peneliti mendapatkan kesimpulan yang lebih tepat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, adapun perbedaan utama desain silang dan desain tersarang yaitu yang pertama, interaksi. Pada desain silang, setiap level faktor A bertemu dengan setiap level faktor B. Sedangkan pada desain tersarang, level faktor B bersifat unik hanya untuk level faktor A tertentu. Perbedaan kedua yaitu contoh. Pada desain silang, karyawan A dan B bekerja di cabang 1, lalu keduanya pindah bekerja di cabang 2. Sedangkan pada desain tersarang, karyawan A dan B hanya bekerja di cabang 1, atau juga karyawan C dan D hanya bekerja di cabang 2. Dan perbedaannya yang terakhir yaitu fleksibilitas. Pada desain silang, faktor bisa dipertukarkan, namun pada desain tersarang, faktor di level bawah tidak bisa dipindahkan ke level atas yang berbeda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.